pada 19.30 yang luar biasa pada malam hari ini. Thank you banget yang udah gabung. Kita mulai untuk kegiatannya sekarang. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semuanya juga yang hadir pada malam hari ini. Yang aku hormati ada jajaran pengurus TB dan founder Tunas Bertumbuh. Yang aku hormati pada malam hari ini ada kakak-kakak pemateri kita yang sangat luar biasa yang bakal membagikan pengalamannya mengenai beasiswa-beasiswa yang ada di seluruh dunia. Thank you banget untuk kakak-kakak yang udah hadir pada kegiatan malam hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk project partner kita, ada Perhimpunan Pelajar Indonesia Republik Irlandia, ada Australian Award, ada Kampus French Indonesia, ada PPI Hokkaido, ada Uni Italia, ada Novik Neso. Thanks juga untuk media partner kita, ada eventcenter.id, ada webinar_nasional, ada seminar up, ada kelas impian_.com, ada rumahsarjana.id, ada karirpedia, ada event tech, ada pusat seminar Bandung Kreatif Media, seputar.info.id, sahabat beasiswa Surabaya, sahabat beasiswa Sidoarjo. Kita juga nggak lupa nih, terima kasih untuk community partner kita, ada IOIN Malang, ada Education Scaffolding Indonesia, ada Trihome, ada Gunung Kidul Menginspirasi, dan seluruh aliansi Tunas Bertumbuh yang telah membantu mensukseskan kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan pertama hari ini, kita akan kedatangan pemateri yang luar biasa. Ada Kak Iing Mutakhirah, PhD kandidat in Computer Science. Untuk riwayat pendidikan, beliau menamatkan teknik informatika pada 2007 di Universitas Islam Yogyakarta. Dan untuk program Master S2-nya, beliau menempuh di Guangzhou University of Science and Technology pada bidang Computer Science pada 2019 dan sedang menempuh beasiswa S3 di Concordia University untuk jurusan Computer Science Montreal, Quebec, Kanada. Wah, luar biasa banget nih untuk baik. Untuk pengalaman beliau juga nggak kalah luar biasanya nih. Beliau berhasil mempublikasikan 2 tulisannya di berbagai jurnal dan menang sebagai runner-up position for best paper competition di Universitas Islam Indonesia. Dan beliau juga punya pengalaman nih di Tokopedia sebagai human resource di bidang marketplace regional manager. Dan sekarang terlibat di Project McGill Surgical Innovation Program Junior Research di Montreal, Quebec. Tentu banyak sekali nih prestasi-prestasi dari Kak Iing yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Gini nih untuk pembukaan dari apa yang aku dapat nih, Kanada dan Cina tentu menjadi destinasi belajar yang sangat populer bagi scholarship hunter. Tidak hanya di Indonesia, tentu juga hampir di seluruh dunia. Bahkan info yang berhasil aku kumpulkan menurut Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, Kanada dan Cina merupakan negara-negara dengan tingkat pendidikan top dunia. Tentu dah ilmu sampai ke negeri Cina, tentu akrab bagi kita. Apa hal itu yang memotivasi Kak Iing untuk menjelajahi dunia? Langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Kak Iing Mutakhirah. Halo Kak Iing. Hai. Oke, Kak, di sini selamat pagi ya, karena di sini masih pagi. Halo Kalian di Kak, masa kita depan. belum bisa denger nih suaranya Kakak, mungkin ada kendala teknis. Halo? Ya, enggak kok. Aku dengar nggak? Halo Kak Iing. Ya, serius.
Oh iya, nah, udah kan? Dengar kan ya? Halo Hmm. Kak. Udah Iya, ya, dengar, Kak. dengar nggak? Wah, ternyata di aku nih kendalanya. Maaf banget Iya nih Kak kan? Ing. Ya, ya. Ing. Berikut nih apa yang aku sampaikan tadi mengenai sedikit nih tentang profilnya Kak Ing. Mungkin Iya. kita kesempatan Kak Ing nih langsung untuk memberikan pemaparan Kak Ing. Dipersilakan Kak. Oke, oke, di sini masih pagi ya, jadi masih kalian ada di masa depan. Nah, jadi kalian ini hari apa ya? Senin, tapi malam kan. Kalau di sini Senin, tapi pagi jam 8.44 pagi gitu. Nah, nanti mungkin saya akan jelasnya, saya sampai Kanada itu bulan Februari tahun ini gitu. Jadi baru mulai, bentar, alarmnya. Ya. Oke. Nah, jadi baru bulan Februari tahun ini. Nah, sebelumnya saya mau cerita kalau saya kan dapat sebenarnya beasiswa itu ada 3 gitu kan. Enggak sih totalnya. Jadi S2 kemarin saya dapat beasiswa itu CSC dari Chinese Government Scholarship gitu untuk S2-nya. Tapi mungkin di sini nanti saya nggak akan bahas banyak tentang S2 ke Cina, nah, karena nanti akan dibahas sama yang peserta pemateri kedua ya. Iya kan, Ferdian? Yang apa namanya CSC gitu. Nah, terus kemudian setelah lulus dari master tahun 2019, saya itu cari-cari beasiswa hunting gitu. Jadi saya tuh benar-benar hunting beasiswa itu memang nggak gampang gitu. Maksudnya gini, kecuali ya gini. Oke, gini. Jadi saya mau cerita ini, saya nyari beasiswa itu S3 gitu, dan saya itu bukan dosen tetap, bukan pekerja, jadi saya nggak punya surat kerja gitu, jadi saya daftar independen gitu, dan itu menurut saya susah banget gitu, tapi alhamdulillah saya dapat. Jadi kalau kalian mau daftar S1 atau S2 di luar negeri, sebenarnya syaratnya lebih mudah daripada S3 gitu. Kalau kalian juga sudah bekerja dan punya surat kerja, itu juga lebih mudah daripada kalau kalian nggak dapat kerja gitu. Jadi kalau misalnya saya dapat, kalian pasti dapat gitu. Nah, terus jadi ketika itu saya nyari dari tahun 2019. Kalau kalau CSC nanti mungkin bisa di-share sama ya pemateri yang lain. Nah, saya nyari setelah dari Cina, saya tuh pengen ke luar negeri, tapi ke mana namanya, kalau nggak Eropa, ke Amerika gitu, pokoknya ke negara barat lah gitu, karena kan kemarin sudah ke Cina gitu kan, sudah dapat pengalaman di Cina gimana gitu. Nah, pengen keluar dari Asia. Jadi saya kemarin memang ngebet banget nyari itu di Eropa sama di Kanada sama Amerika gitu. Nah, itu nyari tuh setahun full loh ya. Itu benar-benar saya tuh kayak kalau orang melihat tuh kayak pengangguran gitu di rumah, di depan laptop doang gitu, sampai kamu kenapa sih nggak daftar PNS? Kamu kenapa nggak kerja gitu? Maksud aku tuh gini, itu tuh bukan nggak kerja, tapi itu 1 tahun itu nyari, dan itu bukan hal yang mudah gitu loh. Itu beneran gitu. Maksudnya benar-benar tiap hari saya harus nyari gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah saya dapat 2 beasiswa gitu. Jadi yang pertama beasiswa dari Eropa, itu Marie Curie, kemudian beasiswa dari Kanada gitu. Nah, nanti kita akan bahas mungkin kenapa saya pilih yang Kanada. Nah, jadi sistemnya kalau apa namanya beasiswa yang di Eropa itu sebenarnya itu lebih menarik gitu, karena kalau kalian S3 gitu di Eropa itu bukan dianggap sekolah gitu, tapi dianggap bekerja. Jadi bekerja sebagai peneliti gitu. Jadi kalau namanya bekerja berarti kan kalian nggak perlu bayar dong gitu. Yang kalian perlu adalah kalian malah dibayar gitu. Jadi S3 di Eropa itu sebenarnya sangat menarik gitu. Jadi apa namanya, status saya sebagai pekerja gitu, dan saya dapat gaji. Gajinya tuh namanya bekerja, kalau di negara maju tuh pasti dia di atas UMR lah gitu. Terus tunjangan dapat semua gitu kan. Tapi saya juga harus bayar pajak gitu. Nah, sedangkan kalau di Kanada saya dapatnya beasiswa gitu. Jadi ya memang agak mepet dikit gitu, namanya beasiswa ya kan. Nah gitu. Nah, alhamdulillah sekarang so far saya nggak menyesal keputusan saya untuk memilih di Kanada gitu. Nah, itu dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu.
Oke, menarik banget nih Mhm, introduce dari Kak Iingnya bagaimana alur-alurnya nih perjalanan hidupnya. Tadi aku juga mendengar ya Kak ya, misalnya untuk di kakaknya ngambil di computer science tadi untuk mhm, PhD-nya di Kanada sendiri. Itu kayaknya menjadi tantangan tersendiri ya Kak ya. iya, Bagaimana seorang perempuan nih yang notabene di negara-negara timur masih dianggap eh, masih terbelakang lah gitu untuk kesempatannya. Bagaimana Kak Iing untuk menerobos itu? mmm, iya iya benar. Jadi memang sebenarnya gini, jurusan saya computer science gitu. Di zaman saya itu computer science kayaknya nggak terlalu umum. Saya waktu itu 2003 itu masuknya masuknya ke teknik informatika gitu. Jadi itu nggak terlalu ramai juga gitu. Nah ini sebenarnya saya juga ngasih tahu buat teman-teman gitu. Jangan merasa rendah hati dengan jurusan yang kayaknya nggak populer di Indonesia gitu. Karena sekarang kalau di luar negeri itu gini, zaman saya dulu saya nggak tahu nih zaman kalian kan kalian kan udah generasi milenial. Apakah kalian masih mempertimbangkan kampus bagus atau jurusan bagus gitu? Kalau zaman saya dulu, kita tuh sangat tergila-gila dengan masuk ke kampus bagus. Jadi misalnya gini, aku harus masuk UGM, jurusannya apapun yang penting UGM gitu. Nah, padahal setelah berjalannya waktu saya sadar itu salah gitu. Saya S1-nya di UII gitu, bukan kampus negeri gitu. Jadi sebenarnya yang penting itu bukan di kampusnya, tapi di jurusannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian UI yang penting tapi jurusannya kalian nggak suka atau jurusannya sebenarnya prospeknya nggak terlalu bagus misalnya, mending kalian di kampus swasta tapi atau swasta atau kecil gitu misalnya, tapi jurusannya itu memang yang lagi rame gitu atau yang punya prospek bagus itu penting gitu. Saya sendiri kayaknya saya merasa saya dapat beasiswa itu juga karena jurusan saya gitu, computer science itu kan memang masih dikit gitu kan, itu memang susah banget gitu. Itu kayak advance-nya matematika gitu, tapi ada banyak riset di sana gitu. Jadi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu memang banyak karena ada banyak riset di sana gitu. Jadi, mmm, apa namanya, salah satu, tipsnya untuk bisa dapat beasiswa itu sebenarnya kalian memang harus konsen atau fokus di topik riset gitu. Karena kalau kalian punya riset, kalian akan dapat beasiswa dengan mudah. Tuh, suhu di Kanada bisa sampai 90 derajat. Saya bisa suhu sedingin itu bukan cuma bisa bikin masuk angin, tapi bisa masuk rumah sakit. Apa solusi untuk kami yang gampang masuk angin dan tidak punya uang untuk beli jaket musim dingin? Iya 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 iya. Suhu di Kanada itu memang dingin. Ini tuh musim musim panas di sini, summer, tapi saya masih pakai jaket gitu. Saya Kanadanya itu kan di Montreal, di Quebec gitu kan. Nah, itu termasuk agak utara gitu. Kalau Toronto, Vancouver tuh paling anget gitu. Nah, di sini jam 8.52 pagi. Nah, itu jadi kalau yang -60 itu sebenarnya daerah yang utara banget gitu, yang daerah mana, Yukon kayak Atlantik gitu. Kalau di sini tuh sampai minusnya itu -30 atau -40 gitu. Nah itu jadi, tapi di sini tuh gini, rumah itu anget gitu loh, jadi dan air panas itu ada semua gitu. Jadi kamu masuk di dalam rumah itu anget, terus di sini namanya jaket musim dingin itu murah, murah di sini, kalau di Indonesia kan mahal banget, kalau di sini murah banget gitu. Jadi kalian kalau misalnya lagian kalau misalkan nggak punya jaket musim dingin nanti dikasih orang kok gitu, di sini ada banyak donatur. Oke, menarik banget nih untuk kesempatannya. Aku mau tahu lebih lanjut dong Kak, bagaimana Heeh. peluang-peluang pendidikan di Kanada Kak? Apakah hanya terbatas di PhD doang atau ada master yang bisa di-approach untuk dalam waktu dekat ini nih Kak? Biar bisa Mhm. teman-teman nih bersemangat nih, kayaknya Kanada seru deh, dingin-dingin gitu. Iya, ini juga ada banyak pertanyaan, apa saya jawab satu-satu juga ya, peluang tadi juga, heeh. Jadi untuk peluang kuliah di Kanada itu ya sebenarnya gini, mungkin masuk pertanyaan itu masuk ke gini juga ya, kenapa akhirnya saya memilih Kanada daripada Eropa gitu. Jadi gini, di Kanada itu memang meskipun sebenarnya yang di Eropa itu uangnya lebih banyak gitu, tapi saya memilih Kanada karena gini, karena saya prospeknya memang lebih ke settle gitu. Jadi itu yang pertama, saran pertama. Jadi Kanada itu memang kalau kalian punya keinginan untuk settle misalnya cari kerja di sini gitu,
misalnya lulus, kecuali gini, kalau kalian kuliah ke luar negeri terus pulang mengabdi di Indonesia, nah itu udah nggak apa-apa, apa namanya, dimanapun bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalian arahannya aku mau kuliah terus aku mau cari kerja dulu di sana, atau mungkin ada yang aku mau cari suami dulu gitu misalnya, atau apa ya, aku mau misalnya pindah ke sana atau misalnya cobain hidup di sana gitu. Kanada itu adalah salah satu apa negara teramah sama imigran. Tapi itu saya membuktikan sendiri gitu loh. Jadi apa namanya, di sini itu pertama itu ya, kualitas pendidikannya itu sangat bagus gitu. Jadi kalau kalian lulusan Kanada, kalian nyari kerja di sini itu gampang. Tapi kalau kalian lulusan Eropa sekalipun gitu, kalian bahkan Amerika sekalipun, datang ke Kanada nyari kerja itu susah. Jadi mereka sangat kualitas pendidikannya sangat bagus gitu, dan saya juga sangat mengalami itu sendiri gitu. Jadi memang kuliah di sini itu memang langsung ke implementasi gitu. Jadi kita oke, teori iya, tapi kita langsung bahas, oke ada teori ini, oh ya ada perusahaan ini yang mau ngasih duit gitu. Jadi benar-benar langsung implementasi. Itu dari kalian tahu S1-nya aja itu sudah sangat berkualitas. Jadi saya datang ke sini untuk S3, saya ketemu anak S1 di sini, saya merasa sangat 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 ketinggalan gitu. Jadi kalian bisa bayangin gitu, maksudnya ekspektasi mereka untuk yang S3 itu kayak gimana gitu kan. Nah, itu. Jadi apa namanya? Selain itu nggak cuma S1, S2, tapi juga ada peluang untuk apa namanya? Kayak apa ya? Akademi D3 kayak gitu loh, vokasi itu banyak banget gitu, dan itu benar-benar sesuai dengan perusahaan gitu. Jadi memang karena gini, karena dia itu kan kaya. Kenapa kaya gitu? Karena kenapa kita bisa memberi fasilitas yang bagus pendidikan? Karena kita kaya gitu. Kenapa kaya? Karena ada banyak perusahaan. Dan perusahaan ini bekerja sama dengan kampus. Makanya sebenarnya potensi untuk dapat beasiswa di Kanada itu sangat banyak gitu. Karena donaturnya bukan donatur ya sebenarnya. Apa yang ngasih duit beasiswa itu sangat banyak itu. Wah, menarik banget nih. Kayaknya kehidupan kampus dan perkuliahan. Mungkin bisa kakak jabarkan nih bagaimana kehidupan awal-awal kakak di Kanada sendiri. Ada nggak kakak merasa culture shock nih sama Kanada gitu? Oh, orang Kanada kayak gini gitu. Tentu juga tadi ada pertanyaan nih, Kak, ada makanan halal nggak di sana? Mungkin berkaitan juga dengan culture shock. Mungkin bisa Iya. dijabarkan sedikit, Kak. Kayak saya agak berantakan, nggak apa-apa ya, saya baru bangun tidur. Oke. Nah, apa namanya? Iya ya, culture shock ada sih pasti. Yang pertama, orang di sini itu memang punya kayak private space-nya itu sangat penting gitu. Jadi di sini tuh kayak nggak ada misalnya kamu itu kayak aku nggak tahu, di sini tuh anteng banget. Maksudnya kayak orang-orang di sini tuh kayak mungkin karena less density juga ya. Maksudnya kayak saat orang tuh nggak ngerempuyuk gitu loh, nggak banyak gitu. Jadi memang anteng gitu. Saking antengnya, ini culture shock bagi saya. Kalian tahu kalau kita nggak nge-flush toilet, itu kan kayak saru ya. Misalnya kita pipis terus kita nggak nge-flush toilet gitu. Ternyata di sini itu kalau malam itu orang sangat hening. Jadi kalau kamu pipis terus kamu nge-flush itu dianggap nggak sopan karena itu membangunkan orang. Jadi saya gini, loh, saya kan gini, ih jorok banget sih kalau nggak di-flush. Ternyata karena mereka tuh gini, nah itu kan malam-malam, nanti kamu mengganggu. Itu benar gitu, ketika saya nge-flush ada orang bangun itu saya kayak, oke. Nah itu salah satu. Jadi mereka punya private space-nya itu sangat 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 apa ya, sangat ada gitu loh. Jadi hal lain lagi tuh saya sukanya itu gini, saya sukanya kalau orang Kanada, saya mungkin bisa dibandingkan sama negara lain ya tahu ya. Orang di sini itu, tapi memang saya baca, Kanada itu orangnya ramah gitu. Jadi kayak bule, tapi mereka tuh gini, oke mereka itu kayak nggak kepo, tapi nggak cuek juga gitu. Mereka nggak cuek, nggak misalnya kayak kamu jatuh terus kamu dibiarin gitu, enggak gitu. Ketika di Cina, mereka memang orang cuek gitu. Cueknya karena mereka sibuk banget, sibuk belajar. Sedangkan kalau di Kanada itu kayak enggak, misalnya kamu mau jalan, kamu butuh bantuan, dibantu gitu. Tapi mereka tuh bukan kepo yang masalah kayak, kamu udah punya cewek belum? Kamu udah punya cowok belum? Kamu udah nikah belum? Gitu. Enggak sama sekali. Jadi tuh aku suka itu kayak enggak kepo masalah. Bahkan di sini yang saya suka itu gini, kayak pertanyaan masalah pribadi, misalnya gini, kamu di sini ngapain? Itu kayak menanyakan penuh hati-hati gitu. Jadi cuma kalau kamu ketemu itu enggak, kalau kita ketemu orang kan gini,
kamu rumahnya mana, kamu udah punya pacar belum gitu, atau yang udah nikah, kamu udah nikah belum, kamu udah punya anak belum, kamu sekolahnya apa, kayak gitu kan. Kalau di sini tuh dianggap pertanyaan yang sangat privat. Jadi kalau ketemu ya udah kita ngobrolin tentang hal-hal yang memang bukan kita, gitu loh. Nah itu yang saya suka. Itu jadi ada banyak sih culture shock makanan halal, alhamdulillah. Nah ini juga keuntungannya. Di Kanada itu ada banyak imigran. Jadi karena saking banyak imigran itu, penduduk Kanadanya itu dikit gitu. Dan itu karena saking banyak imigran, banyak banget imigran itu datang dari negara-negara Arab. Jadi di sini nyari makanan halal itu mudah banget. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sini itu sudah sangat level makannya itu sudah advance gitu loh. Jadi kayak mereka makan itu dihitung kalorinya. Terus di sini tuh yang lagi rame itu vegan. Jadi kalian nggak makan daging, mereka makannya tuh suka banget lihat tempe, tahu, terus apa coconut milk, santan gitu. Jadi itu sih kayak kamu kalau di supermarket itu pasti makanan itu udah dihitung kalorinya, terus ada halalnya kayak gitu. Kalau nggak halal ya vegan, sangat vegan friendly di sini itu. Gitu. Wah, kayaknya ketat banget nih kehidupan Tapi iya, warga-warga Kanada. oh iya saya mau cerita, Menarik juga nih. saya cerita. Saya itu kemarin kan Oh, masak boleh Mbak, pakai silakan. oven. Ini culture shock juga nih. Jadi saya masak pakai oven, itu saya masak apa namanya, asparagus gitu manggang, gosong dikit gitu, gosong dikit, saya masih bisa makan. Kalian tahu tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada 2 mobil pemadam kebakaran datang. Karena ketika aku masak gosong itu ada asapnya, gitu, dan itu asap itu kedeteksi itu langsung ngirim, manggil pemadam kebakaran. Akunya panik dong, gitu. Tapi kata mereka, "Udah nggak apa-apa, biasa, malah kami suka kalau misalnya ternyata yang kami datang nggak ada api," gitu. Kalau di Indonesia udah dimarahin orang kampung. Nggak apa-apa, sekalian hitung-hitung silaturahmi juga Kak sama tim-tim fire department. Oke. Iya, Kak, kita ada beberapa pertanyaan nih dari mhm, teman-teman kita yang kita kumpulin melalui Slide.io. Yang pertama mhm. nih Kak, apakah pengalaman magang itu dipertimbangkan Kak ketika apply beasiswa S2 yang Kakak ikuti? Dan sertifikat prestasi apa saja yang dilampirkan ketika mendaftar beasiswa baik S2 ataupun S3 Kak? Oke, deh. Ya, oke. Jadi pertama semua pengalaman itu penting, gitu. Jadi pengalaman magang, pengalaman apapun itu penting. Tapi kalau saya bisa kasih saran, jadi gini, ini kayaknya saya anggap kalian masih mungkin S1 atau anu ya, mungkin tadi ada yang kelas 12 gitu ya. Kalau kalian gini, ini memang masalah masalah vision. Jadi kalau kalian memang punya cita-cita ke luar negeri, untuk sekolah gitu, bukan kerja ya kan, itu kalian sudah harus mikir riset, jurusan apapun. Misalnya kayak apa, jurusan bisnis, kayak saya kan computer science, itu science jelas riset. Jurusan bisnis apapun itu langsung mikir masalah topik gitu. Jadi apa namanya, misalnya makanya kenapa kalau kayak, kuliah itu gini, kalian nggak usah nyari IPK 4. Ya kalau dapat alhamdulillah, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Tapi fokusnya lebih gini, akan lebih dipertimbangkan itu kalau gini, kualitas TA kamu bagus daripada kamu IP-mu 4,00 tapi kualitas TA kamu B aja gitu. Itu akan lebih sulit untuk kamu dapat beasiswa secara maksudnya dari kampus ya, karena pengalaman saya kan beasiswanya dari kampus, bukan dari pemerintah sini kan. Pemerintah Kanada pemerintah Indonesia maksudnya. Kalau pemerintah Indonesia mungkin beda, harus IPK-nya bagus atau gimana gitu. Nah, kalau misalnya kamu pengen dapat beasiswa dari kampus atau dari negara tujuan, misalnya kayak negara maju, mereka itu fokusnya lebih ke hasil hasil riset gitu. Jadi makanya kalau misalnya kalian mau magang, usahakan itu magangnya sesuai dengan jurusan kalian. Gitu. Saya merasa agak agak salah itu ketika gini, karena kan jurusannya komputer, tapi saya pernah kerja di Tokopedia, tapi jurusannya bukan bukan di bagian komputer gitu loh. Jadi itu di bagian HRD gitu. Makanya itu sebenarnya menurut saya itu agak nilai minus juga. Makanya itu bikin saya agak susah untuk dapat cari beasiswa gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau cari magang gitu, usahakan cari yang misalnya kamu jurusan apa logistik gitu, ya udah cari perusahaan logistik gitu. Jadi usahakan yang sesuai dengan jurusan. Jurusan itu penting gitu. Nggak peduli masalah kamu kampus di mana itu nggak apa-apa. Yang penting jurusanmu apa itu.
Ya kampus sih ya, tapi nggak terlalu penting. Kemudian sertifikat apa gitu kan yang bisa. Nah itu sertifikat itu juga kalau bisa sesuai dengan jurusan juga gitu. Misalnya saya nggak tahu kalau misalnya jurusan lain ya, saya jurusan komputer gitu kan. Saya komputer itu saya lebih spesifik lagi. Komputernya apa? AI, kecerdasan buatan gitu. Jadi makanya situlah saya merasa saya berhasil dapat beasiswa itu karena saya sangat spesifik gitu. Jadi saya jurusannya kuliahnya jurusan komputer, ambil spesifikasinya AI, ya kan, kecerdasan buatan, terus kemudian saya ngambil topiknya ini gitu. Nah, kalau sertifikasi lebih baik sertifikasinya juga yang sesuai, misalnya kayak apa ya? Ada lah, pasti kalian tahu lah, misalnya sertifikasinya apa gitu. Sama volunteer itu penting. Volunteer itu penting. Volunteer itu gini, jadi selain sesuai dengan bidangmu, tapi juga sesuai volunteer itu kayak apa namanya kontribusimu terhadap masyarakat. Jadi misalnya nih kalian tuh suka menggerakkan pemuda apa Karang Taruna di kampungmu gitu misalnya. Masih ada nggak sih Karang Taruna kayak itu? Nah itu perlu di apa namanya ditampilkan juga gitu. Nah, jadi ada dua apa namanya komponen ya. Yang pertama itu sesuai dengan subjekmu, yang kedua itu kontribusimu terhadap masyarakat. Gitu. Jadi misalnya kayak Pak Panitia yang di sini gitu, kalian buat apa tunas bertumbuh itu misalnya yayasan atau apa, SM itu juga sangat di apa perhatikan. Makanya kayak mau di Ayunda itu misalnya mau di Ayunda artis-artis yang dia keterima di kampus-kampus besar itu kan, itu memang dia diterima karena kontribusi dia terhadap masyarakat. Gitu. Itu sih. Wah, menarik banget nih. Kayaknya bisa menyemangati teman-teman juga. Kemudian Kak, ini juga ada pertanyaan nih. Eh, Kak, kira-kira memungkinkan nggak kalau mendaftar S2 di US atau Kanada cuma bermodalkan IELTS tanpa JMAT ataupun GRE? Atau kita harus fokus di persiapan itu dahulu, Kak? Lalu untuk cari beasiswa di Kanada, kira-kira ada link atau website khusus nggak Kak untuk menemukan referensi? Terima kasih Kak dari AUNP. Silahkan Kak. Oke, makasih Ayu pertanyaannya. Bagus itu. Gini, jadi kenapa kemarin saya akhirnya memilih Kanada gitu, bukan Amerika? Sebenarnya kan gini, saya kan daftar Eropa, terus Kanada atau Amerika. Karena itu tadi, Amerika itu saya agak keselnya adalah, pertama dia itu pakai JRE sama GMAT. Dan saya tuh kayak males karena harus ambil itu lagi gitu. Ada sih beberapa kampus yang dia memutihkan itu, cuma tuh kayak susah nyari. Kalau kamu mau nyari, itulah kalau kalian mau nyari di Amerika ya kamu kalau bisa perlu JRE atau GMAT gitu. Udah gitu kalau lulus kalian nggak bisa langsung dapet apa namanya work permit pula di Amerika gitu. Makanya kenapa saya akhirnya pindah ke Kanada gitu. Jadi kalau di Kanada itu kayaknya hanya ada very few university yang dia itu minta JRE atau GMAT gitu. Ibaratnya kalau kalian punya JRE atau GMAT itu kayak apa namanya additional gitu loh, opsional. Kalau kalian punya ya dimasukkan, kalau enggak ya nggak usah nggak apa-apa gitu. Misalnya kayak Toronto, University of Toronto itu dia ngasih JRE atau GMAT itu sebagai opsional gitu. Kalau punya ya dimasukkan, itu akan menambah nilai, tapi kalau nggak apa-apa gitu. Jadi makanya kan saya sarankan kalau kalian nggak punya JRE atau GMAT, mending ke Kanada aja gitu. Terus kemudian ada nggak situs khusus tertentu sebenarnya? Kalau kalian nyari di Google misalnya, university in Kanada itu sudah banyak situs-situs yang muncul. Karena apa? Di sini tuh udah banyak banget orang India. Orang India itu ceritanya memang ke Kanada gitu. Karena ada banyak banget migrasi kan. Nah, tapi saya sarankan itu mending gini. Kalian list aja nama university yang ada di Kanada. Gitu. Jadi kalau saya kemarin top 50 gitu, karena saya yakin saya nggak keterima di top 10 gitu. Lagian saya juga nggak mau keterima di top 10 karena saya cuma pengen kuliah yang chill gitu loh, yang slow. Maksudnya yang nggak terlalu dituntut gitu. Kan. Jadi saya nyarinya yang top 20 lah, top 50 awalnya. Top 50 terus saya top 20. Nah, saya nyarinya dari yang paling bawah atau yang tengah-tengah lah, random aja gitu. Jadi
Kalau tahu lah kalau misalnya kalian rasa kalian mampu ke top 5, pergi yang ke top 5 gitu atau top 10 gitu. Tapi saya tahu saya malas sebenarnya top 10. Jadi saya ngambilnya top 20 gitu. Terus ambil nama kampusnya satu-satu, terus cek satu-satu websitenya. Itu yang lebih valid. Jadi memang harus cek satu-satu. Nah, itulah kenapa saya sampai butuh waktu 1 tahun itu setiap hari itu nongkrongin laptop cuman untuk ngecekin itu beneran saya ngecekin satu-satu. Misalnya di sini, misalnya kalau S2 itu lebih mudah ya sebenarnya, misalnya kamu risetnya nggak harus yang bener-bener spesifik gitu, yang penting kamu kelihatannya kayak oke, ini kayaknya anak ini berpotensi gitu misalnya. Wah, kayaknya memang usaha tidak mengkhianati hasil ya, kayak akhirnya bisa berkesempatan nih menempuh pendidikan di Kanada. Ini Kak, ada pertanyaan yang terakhir nih dari Anggi. Kak mau tanya, bedanya beasiswa apabila sudah bekerja dengan kuliah, apakah kesananya lebih mudah atau bagaimana Kak? Atau kita juga harus melampirkan surat rekomendasi Kak mengenai itu? Oh iya, ini penting juga ini. Jadi kalau kalian mau ke beasiswa, maksudnya mau beasiswa, ini bukan cuma beasiswa, kalau kalian mau ke luar negeri, ada beberapa syarat dokumen yang harus kalian lengkapi. Maksudnya kalian siapkan. Semua dalam bahasa Inggris ya. Ijazah, kalau kalian yang ijazahnya masih dalam bahasa Indonesia, ditranslate. IELTS ini sebenarnya kalau masalah IELTS ini yang saya bertanya, sekarang jawab ya, ada yang nanya minimal berapa. Saya kemarin banyak IELTS gitu karena saya lebih suka IELTS daripada TOEFL gitu. Nah, IELTS itu saya minimal 6,5. Saya dapat 6,5 gitu. IELTS ini sebenarnya kalau kalian misalnya, aduh aku nggak bisa bahasa Inggris, kok susah banget. Ini bisa nggak sih daftar nggak pakai IELTS gitu? Bisa. Sebenarnya bisa. Tinggal kalian ngomong sama supervisornya. Asalkan ini bisa diterima, bisa. Asalkan kalian punya riset yang bagus. Kalau kalian risetnya B aja, kalian paling nggak tunjukin dong kalau kalian bisa bahasa Inggris. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian kayak bisa bagus, proposalnya bagus, kamu menuliskannya dengan bagus, writingnya bagus, gitu. Kamu ngomong supervisormu, misalnya cari orang supervisor, saya belum punya IELTS, tapi saya sudah bikin proposal, ini saya bikin my English is excellent, misalnya, nggak apa-apa. Itu kadang bisa gitu. Tapi kalau misalnya kayaknya susah, mending ngambil IELTS gitu, minimal 6,5. Nah, yang ketiga ini yang sering lupa, surat rekomendasi. Jadi buat kalian yang mau lulus, jangan lupa minta rekomendasi dari dosen pembimbing kalau bisa. Dosen pembimbing itu penting. Jadi dosen pembimbing dan nanti ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Ambil minimal 2, kalau bisa 3. Gitu. Itu surat referensi penting di semua kampus di luar negeri. Untuk mendaftar S2 atau S3 perlu surat rekomendasi. Jadi kalau kamu yang mau mau udah punya tujuan nih, aku bilang kan aku mau keluar luar negeri. Sebelum lulus minta surat rekomendasi dari dosen pembimbing. Gitu. Dosen pembimbing satu, mungkin misalnya satu atasan atau misalnya dosen yang lain bisa. Gitu. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini saya jawab singkat-singkat aja ya. Menarik juga nih. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan juga Kak, singkat-singkat dari teman-teman gitu. Apakah di Quebec harus berbahasa Prancis ataupun harus fasih berbahasa Inggris? Ini juga Kak, aku juga pernah baca nih buku dari karangan Ahmad Fuadi yang bikin Negeri Lima Menara dan ada triloginya. Jadi di dalam salah satu buku itu beliau menempuh exchange ke Quebec gitu. Mungkin bisa diceritakan Kak bagaimana Quebec ataupun Kanada secara lebih singkat lagi. Tadi kan juga udah mengenai suhunya, ininya, mengenai orangnya. Mungkin ada lagi nih Kak, hal-hal yang luar biasa nih hingga Quebec ini cocok untuk dijadikan destinasi untuk menempuh pendidikan. Ya, jadi ya benar, Quebec itu kalau di Indonesia tuh kayak Jogja gitu. Jadi kayak, tapi emang suasananya itu beda. Kalau misalnya di kampus di negara provinsi yang lain itu kan banyak bendera Kanada. Kalau di Quebec itu kebanyakan bendera Quebec warna biru gitu. Biru ada pohon nanti tak lihat. Tapi emang Quebec itu cantik banget. Aku nggak tahu, aku udah mengunjungi Ontario kan. Aku ngerasa Quebec itu vibe-nya dapat banget. Tahu kayak gimana sih rasanya Jogja gitu loh. Tahu kan kayak Jogja kayak
di sini tuh kampusnya banyak, kampus-kampus bagus. Dan sebenarnya saya juga baca di kampus bagus itu orang Quebec kalau mau lulus SMA ke lanjut ke universitas itu nggak langsung. Mereka ada yang namanya SEJEP. Itu kayak sekolah vokasi. Minimal 2 tahun. Makanya kenapa kampus di Quebec itu bagus-bagus karena kualitasnya sebelum masuk ke kampus mereka harus di SEJEP dulu gitu. Nah, jadi gedungnya tuh bagus-bagus. Jadi kayak Eropa. Jadi kayak apa ya namanya? Gedungnya tuh bukan yang gedung kalau di Amerika. Karena ada yang lain itu kan kayak Amerika yang kayak cuma kotak-kotak doang gitu kan, kayak gedung-gedung kota. Kalau di sini kan kayak gedungnya tuh kayak ada seninya gitu, ada nilai historiknya gitu. Terus rental apartemen juga masih murah dibandingkan yang lain. Kamu mau beli rumah di sini juga lebih murah, lebih murah. Makanan juga lebih beragam gitu. Tapi syaratnya memang kamu harus bisa bahasa Perancis karena di sini bahasa utamanya bahasa Perancis. Jadi memang di mana-mana itu Perancis. Nah, kalau kalian yang nggak mau pakai TOEFL, nggak mau ya IELTS dan merasa kayaknya lebih bisa bahasa Perancis deh. Kalian bisa daftar di sini pakai bahasa Perancis. Kalau kalian bisa pakai bahasa Perancis di sini bisa langsung daftar kerja malah. Jadi kalau kalian bisa bahasa Perancis di sini jaminan 100% dapat kerja. Tapi kalau nggak bisa bahasa Perancis, saya bahasa Inggris ya 60% lah dapat kerja gitu. Makanya ada beberapa orang yang kemudian pindah ke provinsi lain karena memang dia nggak ada apa namanya nggak bisa bahasa Perancis. Tapi bagusnya kalau kalian belajar dapat study permit misalnya ke Quebec, itu kalian dapat kursus Perancis gratis. Kayak saya dapat kursus Perancis gratis. Nggak hanya itu, mereka kasih bayar. Sehari saya dapat $15. Kalau saya bawa anak saya bawa anak saya itu dapat free daycare selama saya kursus bahasa Perancis. Gitu. Jadi karena mereka saking inginnya menggunakan Perancis untuk kehidupan mereka. Wah, menarik banget nih atas pengalaman-pengalaman yang kakak sampaikan nih. Mungkin kita mencapai akhir dari pertemuan kita, Kak. Tapi sebelum itu, aku pengen kakak berikan closing statement dong, agar teman-teman nih yang ikut pada kegiatan diskusi kita pada malam waktu Indonesia ini semakin terbakar semangatnya. Karena mungkin juga ada nih pertanyaan barusan yang aku cukup menohok juga. Kakak kan jarak dari S1 ke S2-nya lumayan jauh nih, ataupun ke S3-nya. Mungkin bisa menjadi semangat nih bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi sekolah, ataupun yang mau kerja dulu, baru sekolah ke luar negeri gitu. Mungkin bisa diberikan, Kak, semangat-semangatnya. Ya, saya sekalian merangkum pertanyaannya terakhir ya. Tips and trick membuat tips and trick buat motivation letter itu nanti saya masukkan juga sih. Jadi sekalian merangkum semuanya, besok kan ada dari universitas ya Kak. Hidup lainnya gimana? Cukup sih kalau intinya kalau kalian udah bisa masuk Kanada, kalian itu dapat kerjaan itu kerjaan itu apa aja gitu. Jadi maksudnya kerjaan apa aja? Dapat lowongan pekerjaan itu ada banyak gitu. Jadi jangan khawatir kalian akan kelaparan di sini. Karena kerja di sini itu gajinya tinggi. Maksudnya dibandingkan dengan London juga, London itu gajinya $9 per jam, sini 15 $15 per jam minimal gitu. Jadi cukup lah, part time sangat cukup gitu. Makanya sebenarnya memang benar kalau Anda paling bahagia di dunia, saya paham sih kenapa gitu, karena memang sini nggak ada masalah gitu. Terus kalau ngambil S1 di luar negeri harus ada surat rekomendasi juga Kak. Iya, tetap kamu mau ngambil S1 dimanapun tetap harus surat rekomendasi juga. Kalau IELTS nggak bisa dipakai, TOEFL itu harus IELTS ya. IELTS, TOEFL bisa dipakai semua. Nah ini tentang waktu. Nah ini juga sebagai motivasi juga ya. Jadi saya lulus S1 itu kan 2007. Jadi lulus S1 menikah, terus sibuk dengan anak, itu saya punya waktu gap itu 10 tahun gitu. Dan itu cukup sebenarnya cukup membuat saya, dan saya nggak kerja, maksudnya nggak yang kerja di apa namanya kerja kantoran yang kamu dapat surat kerja gitu, enggak. Jadi itu salah satu membuat saya cukup nggak minder ketika saya mau daftar S2 gitu. Nah, tapi itu tadi karena sampai 10 tahun loh ya. Kalau dari S2 ke S3 sih dia cepat ya kan. Dari S2 itu saya lulus 2019, 2020 September lah saya mulai dapat panggilan gitu. Tapi saya resminya Januari 2021, nggak terlalu lama lah
fresh gitu. Yang agak susah itu dari S1 ke S2 karena itu 10 tahun dan itu nggak ada pengalaman apapun. Maksudnya ada pengalaman tapi serabutan. Nah, sedangkan serabutan itu sangat mengurangi nilai sebenarnya. Nah, tapi saya bisa menutupi itu dengan apa? Tadi itu dengan riset. Karena ketika saya S1 itu, alhamdulillah dosen saya itu sangat membimbing saya untuk riset. Beliau itu lulusan Dresden, Jerman, dan beliau itu kayaknya mungkin baru fresh juga, baru lulus ya. Jadi kayak kita tuh disuruh riset gitu. Nah, akhirnya karena riset itu ternyata hasil riset itu masih valid sampai 10 tahun kemudian gitu loh. Jadi makanya tadi saya bilang saya kembali tekankan sama teman-teman, kalau kalian yang mau kuliah luar negeri misalnya dapat beasiswa, nggak peduli kalian dari kampus sekarang di mana, nggak usah gini. Aku kan lulusannya kan S1 ku kan kampus kecil Mbak, aku di kampung gitu. Nggak masalah. Yang penting itu kalian fokus di jurusan kalian dan kalian punya apa ya motivasi untuk berkontribusi terhadap masyarakat gitu. Itu penting. Kalian punya motivasi untuk berkontribusi, kalian tunjukkan misalnya maka tadi kalian bisa menunjukkan dengan sertifikat misalnya kayak kalian menggerakkan Karang Taruna misalnya dengan jurusan kalian. Karena sekarang itu di Kanada contohnya jurusan itu sudah mulai misalnya nggak yang kalau dulu kan kamu kalau jurusannya bagus itu jurusan kedokteran gitu misalnya. Sekarang tuh nggak kayak gitu, jurusan yang kayak menurut kita nggak penting pun sekarang sangat penting gitu di sini gitu. Karena sekarang musimnya multidisiplin jurusan gitu. Nah, itu sih jadi saya tetap ini ya apa namanya? Oh ya, ini juga belajar yang rajin, jangan lupa bersenang-senang karena ide kreativitas itu muncul ketika kalian bahagia gitu. Dan itu saya rasakan di sini juga gitu. Jadi di sini tuh orang itu nggak yang menekankan kamu harus belajar, kamu tidurnya harus minimal 3 jam gitu misalnya gitu. Enggak juga. Kalian kalau mau senang-senang, mau piknik ya apa-apa, tapi yang penting apa? Tugasmu itu selesai gitu. Jadi kalian udah tahu intinya aku mau kayak gini, berarti aku fokus di sini gitu. Jadi itu sih pesannya. Oke, nanti yang lainnya mungkin bisa next time kali ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih Mbak untuk sharing-sharingnya. Aku pengen mengutip nih kalimat yang terakhir. Belajar yang rajin, jangan lupa bersenang-senang dan berbahagia karena ide yang cemerlang adalah hasil dari bahagia. Terima kasih banyak nih Mbak kesempatannya udah berbagi banyak hal ini mengenai Kanada dan mengenai bagaimana mematahkan stigma-stigma yang selama ini cenderung nih dimiliki mahasiswa-mahasiswa. Break the truth, coba melangkah, coba maju, motivasi diri, dan semangat terus kayaknya untuk kita semua. Terima kasih banyak Mbak kesempatannya. Oke, selanjutnya mungkin akan ada pemateri yang kedua. Terima kasih banyak Mbak Ing, semoga sehat selalu. Kemudian semoga juga lancar untuk meraih PhD-nya. Amin, amin. Terima kasih ya, sama-sama. Nanti kalau misalnya kalian mau nanya lagi, misalnya kita membahas tentang motivation letter dan sebagainya, mungkin bisa next time, oke? Oke, terima kasih banyak Mbak. Semoga sukses selalu. Dadah Mbak. Sukses semuanya ya. See you soon here ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak. Sekarang kita lanjut ke fasilitator kita yang kedua. Halo Mbak. Ya, halo Kak. Wah, luar biasa nih kayaknya untuk pembicara kita yang pertama. Tentu juga pembicara kita yang kedua nggak kalah luar biasa. Bener banget nih Kak. Ada Terima siapa kasih nih, ya. Iya Kak, ada Kak Tri untuk pemateri kita yang kedua. Kemudian saya ucapkan terima kasih nih Kak untuk Kak Alvin dan Kak Iing karena udah membicarakan nih award beasiswa mengenai beasiswa dari Kanada. Nah, untuk kelas berikutnya ada pemateri dari award beasiswa US, Kak Triwik. Sebelumnya saya sapa dulu nih Kak Triwik ada di room. Halo Kak. Halo. Ya. Hai, selamat malam semua. Ya, malam Kak. Oke. Malam Kak Triwik. Gimana kabarnya untuk nih Kak? Untuk selanjutnya aku langsung serahin ke Kak Humaira ya Kak Triwik ya. Makasih Kak Alvin. Terima kasih Kakak.
Selamat malam. Malam. Ya, Kak Triwik, gimana nih kabarnya hari ini? Iya, baik-baik. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Kakak sekarang lagi di mana? Saat ini saya sedang di Jakarta, Indonesia. Oh, iya. Kesibukannya apa aja nih, Kak? Ya, sekarang saya ngajar jadi tutor bahasa Inggris di Learning Center. Oh, iya, baik. Oke. Selanjutnya, saya akan menyampaikan ketentuan pada kelas kita hari ini. Jadi, pemateri kami berikan waktu penyampaian materi selama 30 menit. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab selama 15 menit untuk diskusi. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa drop pertanyaan di Apslido ya, yang ada linknya di room chat. Kemudian, saya akan membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menshare-kan CV materi yaitu Kak Triwik. Oke, jadi nama lengkapnya adalah Kak Triwik Kurniasari. Alamatnya dari Jalan Palmerah Barat, nomor 18A, Jakarta, Indonesia. Nomor HP plus 6285711871396. Dan alamat email triwik@gmail.com. Oke, untuk pendidikan Kak Triwik ini mantap-mantap banget nih. Jadi 2014 sampai 2016, Kak Triwik itu menempuh pendidikan di Ohio University, Athena, USA, di Master of Art in Communication and Development Studies, GPA 4,0. Kemudian tahun 1998 sampai 2002, Kak Triwik menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret, Surakarta, Indonesia, program studi Bachelor of Art in Economics, GPA 3,48. Pengalaman profesionalnya banyak banget nih, teman-teman. Ada dari Oktober 2019 sampai sekarang sebagai tutor di Magic English Learning Center, kemudian Oktober 2019 sampai Oktober 2020 sebagai Senior Information Management and Communication Associate di World Food Program Dubai, Uni Emirat Arab, kemudian Maret 2017 sampai Oktober 2019 Public Information Assistant di United Nations High Commissioner for Refugees, Jakarta, Indonesia. Mungkin karena kebanyakan, jadi kita lanjut aja ya ke teaching and advising experience Kak Triwik. Jadi yang terbaru itu sebagai mentor at American Indonesian Exchange Foundation Aminef Jakarta, Indonesia dari tahun 2016 sampai 2018. Kemudian pengalaman leadership-nya dari 2012 sampai 2016 itu Programming Director of the International Student Union Ohio University, Athena, USA, dan member of Fulbright Scholar Association. Kemudian ada beasiswanya, ada Kak Triwik ini mendapat Fulbright, the International Institute of Journalism GIS, Super Smart Foundation. Kemudian awards-nya pada tahun 2016 mendapatkan nominated as recipient of Edwin L. Kennedy Leadership Award for Outstanding Community Service and Outstanding Graduated Student Leader at the Ohio University Annual Leadership Award. Dan publikasinya banyak banget nih teman-teman. Udah ada sekitar 8 publikasi dari Kak Triwik. Oke, cukup dulu untuk CV dari pemateri. Selanjutnya, saya persilakan waktu dan tempat untuk Kak Triwik menyampaikan materinya. Terima kasih, Kak. Oh, maaf, saya unmuted. Ya. Oke, sorry. Udah boleh, Oke, Kak. ya, oke, thank you, Humaira. Thank you. Iya, Kak, sama-sama. Sebelumnya, selamat malam semuanya, salam kenal. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya di masa pandemik ini. I'm happy to be with you and thank you for coming out. Saya lihat banyak sekali pesertanya. Ini nanti mungkin saya ambil pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia campur-campur, jadi bisa sekalian praktis juga. Okay, let's get started. Alright, saya share screen dulu. Mungkin ini udah pada capek pulang kerja, terus mungkin habis itu ngelihat PowerPoint ngelihat
presentasi yang begini mungkin udah capek kali ya. Tapi well, I will try to make it like not very serious this time. And of course, if you want to ask anything, you can just drop your questions on the chat box. Bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yeah, it's fine. All right, let's get started. So here. Okay, so here I'm representing Fulbright. So I got a master's degree in communication and development studies in Ohio University in the USA. And then Humaira tadi sudah memperkenalkan saya. So who am I? So saya angkatan Fulbright for class of 2016. Master's program S2. Sebelumnya saya adalah I was a journalist and deputy editor at the Jakarta Post. So koran berbahasa Inggris based in Jakarta. Sebelumnya saya juga bekerja sebagai di United Nations, di New York City, di Jakarta dan juga Dubai. Sekarang saya bekerja sebagai tutor di English Center. Alright, so okay, buat yang belum tahu, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu tentang Fulbright. Apa sih Fulbright itu? Ini saya jelaskan dulu. Oh ya, sebelumnya mungkin ada yang bertanya-tanya, Triwik, kenapa why did you choose the US gitu? Tadi it was quite amazing and inspiring to hear Kak Iing yang share pengalaman di Kanada. It was amazing. Terus ya kalau US emang agak berbeda ya. Jadi kenapa sih why the US gitu? Seperti Kak Iing tadi sempat bilang oh US is more complicated, ada GRE. Terus sistemnya juga beda gitu. Well, kalau dari saya, well it was like a childhood dream karena saya emang pengen banget, maksudnya dari kecil tuh pengen kuliah di US gitu. So part of it dan juga karena it was because the program that I was interested in was offered in the US. Memang banyak universities and then programs around the world in other countries, but I thought that the program that I was interested in, yaitu communications, lebih banyak ditawarkan di US. So that were like two reasons why I chose the US. Nah, untuk yang belum tahu tentang Fulbright, sekedar sekilas aja. Jadi ini beasiswa ini, program ini founded by US Senator J. William Fulbright. Terus, this is one of the most prestigious scholarships in the world. So if you ask people like the academies, when you say Fulbright, so they will like immediately, okay. I was like, yeah, gitu kan. Oh, I know it. It's pretty prestigious. Is pretty well known ya in the world. Terus kalau di Indonesia, the scholarships are available to citizens. To undertake graduate degree, ada juga yang kalau nggak mau S2, ada juga program-program yang lain ditawarkan oleh Fulbright. In Indonesia, Fulbright is administered by Aminef. Kalian bisa coba di websitenya di sini aminef.org.id, or you can just Google it and then you just type Aminef in it. So and then they have master's degree, S2, they have PhD program, they have Community College Initiative program. Sorry, ini ada typo sedikit. Jadi kalau kalian nggak mau mungkin master is that's too long or PhD that's too long, and then they also offered program namanya Community College Initiative. Ini yang non degree, jadi 9 bulan, 9 months only non degrees, and then tapi of course experience-nya sama gitu, dan you get to study in US in American institution. Bedanya hanya nggak dapat degree aja gitu. Terus ada juga visiting scholar, ada juga foreign language teaching assistant. Ini FLTA yang khusus untuk guru bahasa Inggris ya. Jadi kalau kalian sekarang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris atau akan menjadi guru bahasa Inggris, ini juga ada program yang bisa to accommodate you gitu. Untuk yang informasi lebih lanjut, kalian bisa cek aja di Aminef ini. Kalau untuk saya bisa jelaskan untuk my experience as a master's degree program as a graduate student. Ini sekedar sekilas ya, my Fulbright journey gitu. Maksudnya mulainya kapan sih Triwik gitu, maksudnya
mulai apply gitu, how hard was it gitu, how difficult, how challenging was it gitu. Well, it was challenging. It was pretty, yeah, it wasn't easy, but it was, yeah, paid off gitu. Saya ingat saya mulai submit the application early 2013, and then I got invited for an interview and selected as a primary candidate. Itu sekitar jadi bulan April Juli 2013, jadi beberapa bulan setelahnya ya. Terus habis itu bulan Agustus, ini kalau di US, yes, tadi Kak Iing sempat bilang gitu, ada GRE gitu, memang ada, dan ini memang special only in the US. Kalau if you apply to other countries like Australia, European countries, Canada, or other countries, nggak ada yang namanya GRE ini, jadi cuman untuk di US aja gitu. Saya nggak akan detail jelasnya di sini, nanti you can always contact me to get more detail about it. So mereka juga mensyaratkan untuk TOEFL IBT gitu. TOEFL IBT ini dibayarin semua oleh Fulbright, dibayarin sama Fulbright semua, sama Aminef semua. Jadi no worries gitu. I took the TOEFL IBT twice karena it was so difficult, itu susah banget gitu. Karena apalagi jurusan saya communication ya, jadi kan itu harus perfect banget, skornya harus perfect. Jadi it was quite challenging gitu. Saya ngambil 2 kali gitu. Terus kemudian November di tahun yang sama gitu, saya submit 4 private programs dan university ke Aminef, ke Fulbright. Terus kemudian tahun berikutnya, lama ya gitu, March 2014 I received an offer from Ohio University. So I took the offer, of course, and then kemudian April Mei I took medical check up, dibayarin, no worries. Okay, and then bulan Juni, jadi ini setahun lebih ya, bulan Juni. So saya ikut departure orientation waktu itu sebelum pandemic, jadi waktu itu di Bali. Terus kemudian juga mulai visa application. Terus bulan Juli saya berangkat ke US gitu. Terus Agustusnya start of fall semester. Panjang banget ya. Yes, it is. So ini emang nggak. Jadi if you want to apply for a scholarship, it cannot be like, you cannot do it in one night gitu. There's like a long journey, a long process. Like sometimes it's tiring, sometimes it's exhausting, but when you get it, it's paid off. Trust me. Oke, so nah ini pasti banyak ditanyain. Ini yang di cover apa aja gitu, maksudnya bener nggak, apa 100% apa gimana gitu kan. Terus so I'm going to give it all to you, like TOEFL GRE test yang required ya, yang required by Fulbright. Kalau pas aplikasi mereka nggak required GRE sama TOEFL, jadi mereka required bisa pakai TOEFL, bisa pakai IELTS. Waktu itu saya pakai IELTS, bisa gitu. Requirements-nya ada, nanti bisa cek ya, bisa cek. Kalau waktu di tahun saya kalau nggak salah 6,5 ya, kalau nggak salah ya. Cuman just double check it again. Who knows that they have like a new regulation or something like that. Terus nah ini yang TOEFL GRE test yang saat kalian sudah diterima jadi primary candidates. Itu dibayari, covered by Fulbright. Even when I took the test twice, itu juga covered by Fulbright. So no worries. Medical check-up, yes, covered by Fulbright, but there's a limited amount. I forgot exactly like the limit amounts, but but it was still like still okay, karena waktu itu saya tercover semua sih ya, kebetulan ya, nggak nombok gitu. Terus departure orientation juga, terus flight tickets ya, PP ya, return dari kota asal kalian. Kalau saya waktu itu dari Jakarta ke waktu itu kemana dulu ya, saya ke Arizona dulu untuk academic training, terus kemudian Ohio, terus baliknya pulangnya waktu dari US ke Indonesia itu juga dibayarin. Terus English training waktu di sana, jadi waktu sebelum kuliah saya dilesin dulu bahasa Inggris, itu karena TOEFL saya sebenarnya kurang ya. Jadi kalau communication itu standarnya 100 gitu, standarnya 100, terus saya nggak nyampe 100 waktu itu. Oops, sorry. Hold on, what's happening?
Okay, sorry. Alright, jadi saya nggak sampai 100, jadi saya dilesin dulu biar pinter dulu gitu. Jadi itu juga di cover. Terus tuition fee waktu kuliah, tuition fees, books, any other school related fees itu juga di cover. Health insurance yang mahal. Aduh, di US itu terkenal health insurance yang mahal. Itu juga di cover, no worries. Itu juga di cover. Terus dapat monthly stipend. Nah, ini ibaratnya kayak apa namanya living cost untuk living cost. Jadi jumlahnya between 1,200 to 2,200 depending on the cities. Waktu itu karena saya tinggal di Athens, it is a relatively small town. Like there are only 25,000 people in the city. Jadi living cost-nya juga nggak mahal gitu. Saya waktu itu dapat 1.200-an ya, and it was like more than enough. Yeah, it was more than enough to cover everything like food and an apartment, and masih bisa senang-senang juga, masih bisa traveling juga ke negara lain gitu. Itu cukup. Tapi of course kalau if you like study in New York for instance, of course it will be different. Like teman-teman di New York mereka dapat stipendnya 2.000 gitu, karena 2.000 ke atas ya, karena living cost-nya emang tinggi di sana gitu. Terus juga saya dapat permit untuk to do internship in the US, which is like really good. Okay, so this is just a glance of, I just want to give you like the positive sides of getting scholarships, and then Fulbright has changed my life completely, personally and academically. So I got a chance to work at the United Nations in New York City, and then I did my internship at Voice of America in Washington DC. Saya juga sempat kerja buat university juga, buat Ohio University. And then of course had a taste of American life. Ini foto-foto di sini, this is like very American thing, American culture, like Thanksgiving, Halloween, terus kemudian American football. So you get to test like American culture too. Make sure you do that when you go there ya. Jangan lupa untuk senang-senang di sana, jangan cuma belajar aja. Alright, so oops. Ta-da-da. Oh no, what's going on? Maaf ya. Ini saya agak sudah lama tidak pakai Canva, jadi saya agak ini. Oke. Alright, so saya juga kesempatan juga untuk travel around the US, dan juga sempat ke negara-negara lain, misalnya Peru, Meksiko. Maaf, this photo is a little bit blurry. So dan berkunjung foto mejeng dengan Mbak Marilyn Monroe ini di California, di Hollywood. So itu tadi sekilas senang-senangnya perjuangan. Terus ini, this is for you guys. This is for you. Let's get down to business. So want to get the scholarship? These are some tips for you. Okay, this is like very important. Like the first thing that you have to do is ask yourself, what do you want to study and why? What are your future goals? Gitu. What are your future goals? And then where do you want to study? And then which universities? Tunggu, ini kenapa ada annotation? Let me clear this up. Okay. So, ini penting banget karena orang yang pernah saya temuin ya, yang mereka they did really want to go to study abroad, and then but when I asked them, okay, what are your future goals, and then what do you want to study, and then it's like I don't know. So well, this is the problem. I mean, like you have to know what you want. I mean, dan ini prosesnya nggak apa ya, kadang buat beberapa orang nggak singkat ya, karena buat saya sendiri saya belum jelasin tadi, I have a bachelor degree in economics, and then I work as a journalist in journalism, and then I decided to take a master's program in communication. So, dan ini jarak antara S1 saya dan S2 saya tuh cukup panjang ya, cukup it is quite there was like quite a huge gap gitu, karena saya mikir-mikir gitu, sempat mikir, aduh perlu nggak sih master's program gitu, what am I going to do with it gitu kan. Terus nah ini penting banget ya. Jadi sebelum kalian apply a scholarship, itu pikirkan banget ini, what do you want to study, then why. And then where do you want to study and which universities. And this is also important
please keep in mind, because sometimes people think that the US is similar to Harvard, Stanford, Yale, Berkeley, Cornell, jadi those Ivy League universities. This is like no, this is not. This is just like a stigma. And actually, especially if you want to do a master's program, so actually your university doesn't really matter. The most important is the program that you are in, gitu. Jadi, for example myself, gitu. Waktu saya pilih-pilih programs and university, of course I looked up, terus terang aja gitu. To be honest, saya juga ngecek gitu Harvard, Stanford, Yale, but those universities didn't offer the classes, the courses, the programs that I'm interested in that fit my future goals, gitu. Dan Ohio University accommodates that, gitu. Ohio University offers the classes that I'm interested in. Jadi itu maksudnya, jadi di US tuh nggak ada sebenarnya tuh nggak ada ya untuk yang S2 ya, untuk master tuh nggak ada ya maksudnya this is like the most favorite university, you have to get in there. No, there is no such thing. Jadi tergantung dengan your classes, the courses, and the programs that you are interested in, gitu ya. Jadi just get rid of those kind of thinking that the US is only Ivy League universities. No, it's not true. It's not true. Okay, and then ini lagi choose program that match your career goals again, and then pick 6 or 7 universities. This is minimum. So untuk cadangan ya, tadi Kak Iing juga sempat she brought up that you can just Google it, like the top, like what I did. I just Googled like the top 50 best master's program in communication in the US, and then boom, and then yeah, I got all the universities and the programs. So I just Googled everything. It took time. Yes, it did, but ya itu tadi karena nyari beasiswa tuh nggak bisa hanya semalam ya. Apa istilahnya, ada istilah loro jonggrang yang hanya semalam bisa bikin candi atau apa itu ya. Saya lupa namanya apa gitu. Jadi nggak ada kayak gitu ya. Oke. Terus ini juga penting, reach out to your references gitu, former professors atau supervisor, your current supervisor. Dan ini penting, at least 2 to 3 months before the deadline. Please ya saudara-saudara, this is very important. Please don't reach out to your references like mepet-mepet. 1, itu nggak sopan. 2, well, I mean, your references, they need, sometimes they may be super busy, especially if there are professors, they have things to do. And then yeah, just give them some time. So 2-3 bulan, just give them like a heads up. Hey, Pak, Bu, I want to apply to the scholarship. Would you mind becoming one of my references? Blah blah blah. And then if they say yes, yeah, you can take it from there. So tapi this is very important ya. 2 to 3 months before the deadline. I really mean it ya. So this is very important gitu. Terus of course you need to improve your IELTS or TOEFL scores. I mean, like, it depends. For application, you can pick either one, either IELTS or TOEFL, whichever you prefer, and then immerse yourself in English language environment. I'm like, there are so many resources this day, like, you know, social media and then YouTube. So it's easy to get like, you know, to get like resources to, you know, to enhance your English skill. All right, so yeah, and this is also important. I'm not going to be more detailed about this, so I can give you like more about it when I get into the later sessions, maybe next in the upcoming weeks probably. Like CV, of course, CV is important. Highlight your achievements. This is important. Some people, they don't know about this, like they keep dragging on highlighting your responsibilities at work, on campus, but they forget highlight the achievements. Okay, and then to page max, it depends. I mean, depends. Just follow the instructions. I mean, Fulbright biasanya mereka punya ketentuan sendiri ya. Ikuti aja ya. Keep it simple. No Canva, nggak perlu use Canva or any design. Just set it aside. Kemudian personal statement, a statement of purpose, or essay, or motivation letter.
So this is one page, typically one page, 500 word. I will give you more detail about this. You can also contact me about this, but I'm not going to get more detail in this. Just keep it clear, concise, straightforward, and then focus on your motivation, on what do you want to do. And like this one, like study objective, you should answer like what program and why the US, and then focus on your career goals. So I would highly suggest, if you still don't know what are you going to do after you complete your studies, just think about it clearly. Well, you can think about it while walking somewhere, like maybe mungkin sambil mandi gitu, sambil merenung gitu ya, atau sambil jalan-jalan gitu sambil merenung gitu ya. Itu pikirkan banget ya, karena nanti kalau if you are invited for an interview, kalian pasti akan ditanya gitu, kalian pasti akan di-drill soal ini gitu. Reference letters, yes, I already mentioned about this. And then this is important, have your documents checked by a native English speakers, especially ini ya, untuk personal statement, study objective ini harus karena okay, if you come to me, Trivik, can you please like help me like to check and give feedback on my statement purpose? Of course, I will do it. I will be happy to do it, but I'm not going to check your grammar. Because why? Because I'm not a native English speaker. Okay, I would like to suggest, kalau kalian bukan native English speaker, please do not try to submit your documents without being checked by a native English speaker. Karena grammar itu penting banget ya, karena yang baca your personal statement and your study objective adalah are Americans, are native speakers. Jadi your English should be perfect, your grammar should be perfect ya, gitu. Trivik, saya nggak punya temen yang native speaker. Well, you still have time. Untuk Fulbright, deadline-nya baru masih tahun depan ya, kalau nggak salah. Masih awal-awal tahun depan. So you still have time. Sekarang kan banyak di social media, LinkedIn. So you can try to approach people. So yeah, from now, so you have, jadi bisa punya kenalan yang native speaker gitu. Oke, ini juga penting banget. So what are the obstacles? Ini yang jadi kendala, jadi ancaman untuk orang yang apply beasiswa. Basically, it is yourself. Kalian sendiri gitu, kita sendiri gitu. Overthink. Aduh, gimana ya? Nanti jauh dari orang tua, atau there's too many candidates. I'm like, can I do it? So yeah, you haven't even applied, but you already like overthink. So yeah, procrastination ini juga banyak sekali kita yang melakukan ini. Jadi menunda-nunda, including myself actually. Saya kadang-kadang juga procrastinate, kadang saya juga sering menunda-nunda, which is not good gitu. Jadi itu tadi, apply beasiswa nggak bisa sistem kebut semalam. Jadi kalau misalnya kalian ujian gitu, besok ujian, baru malam ini belajar semalaman, oke, mungkin bisa ya, karena apa namanya, your opponents, the competition is not that tight. Mungkin kalian harus hanya bersaing dengan satu kelas gitu yang cuma berapa puluh orang. And in the scholarship, you are competing with like hundreds and even thousands of people like across Indonesia and even across the country, across the world, like around the world gitu. Jadi kalian butuh persiapan IELTS, butuh nulis statement, personal statement gitu, CV, you need to approach your references gitu. You cannot do it in one night, no. Jadi persiapannya berapa lama, Triwik? Well, I would say that like a year minimum gitu untuk mempersiapkan semuanya. So yeah, it's a long time gitu. Terus males, terus low self esteem, yang tadi merasa nggak pede, terus yang gampang menyerah gitu, itu juga it can hinder you gitu. Terus others itu negative people gitu, kalian dikelilingi oleh orang-orang yang nggak mendukung kalian gitu, misalnya kamu terus US terlalu kejauhan buat kamu nggak akan mampu gitu. That's jauh-jauh dari orang kayak gitu ya, maksudnya jauh-jauh aja gitu. Terus just stay positive, this is serious ya gitu, maksudnya. Terus stigma about the US, aduh Triwik, US kan begini, terkenal apalah gitu, racism, apa segala macam. Well, racism is everywhere gitu, maksudnya racism di semua country, in every country there may be racism. So yeah, I'm like I was there, I was fine gitu. Semua there are like
thousands of people have studied in the US gitu. Jadi itu just get rid of those negative thinking ya. Just think positively. I don't know why I keep coming back here. Okay, so next. Where is it? Okay. Okay. Ini jadi just remember this, believe in yourself. Percaya kalau you can do this, Just stay positive. If you can dream it, you can do it. Okay. So, and then good things come to those who work hard. Ini saya percaya banget. Jadi semuanya itu nggak ada yang jatuh dari langit begitu aja tuh nggak ada gitu. Maksudnya jadi kalian perlu berusaha, perlu kerja keras to get it gitu. And we all have our own pace gitu. Misalnya kalian bertanya-tanya, aduh, misalnya like my best friend and I, we applied at the same time. I got accepted first. My friend, she had to wait 5 years to get accepted, yeah. But she didn't give up. She didn't give up, and then she got it finally. Jadi emang masanya saya emang duluan gitu. Masa emang itu ya masa saya duluan, emang diterima duluan. Well, it was my time gitu. Terus teman saya juga emang dia mungkin ya bukan waktunya aja gitu. Tapi but she didn't give up. That's the thing. So and then she asked me for help or anything. So I was happy to help her. And then surround yourself with positive people. Oke, jauh-jauh dari orang yang tadi yang berpikiran negatif ya gitu. Dan terus apply. Ini penting banget. Gagal satu kali, no problem. Apply terus. Just for your information, like when I applied for this scholarship in 2013, I applied for 6 different scholarships, and I got accepted in 2. And then I chose the one in the US. So yeah, just keep applying. And then, so I'm here to help you. So you can reach out to me to ask about anything, about Fulbright specifically, or about how to live in the US, and then just anything, how to write statement, purpose, what is it like? Statement letter, and then motivation letter, and then CV, and then you can ask me about anything, and you can check out my stories actually in this blog. This is about like I'm going to show you actually. Let me show you. Okay, so I wrote this blog when I was working as an intern at the VOA. So yeah, so this is I wrote tips on how to get scholarships, and then challenges of living in the US. So yeah, you can read my stories here. And then also I was about to show you this. Yeah, this is the website, Aminef. So they have the program, grants for Indonesians, the program, Fulbright, this is degree, and then non-degree. So you can also ask me about the community initiative program yang buat non-degree, bisa tanya juga ke saya karena saya punya experience juga. Itu yang non-degree yang 9 bulan tadi. So yeah, so feel free to come to me. For instance, you want to have your personal statement checked by me to get my feedback. Yes, I would love to do so. I've been doing it actually for a couple of years for now. So yeah, I'd be happy to help. And I guess that's it, my presentation. And please feel free if you have any questions. Silahkan kalau ada pertanyaan, monggo bisa langsung di chat maksud saya. Oke, saya kembalikan ke Humaira. Thank you. Oke, makasih banyak Kak Triwi tentang materinya mengenai beasiswa dari Fulbright. Oke Kak, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Jadi ada pertanyaan pertama. Yang pertama itu, ini anonim ya Kak, nggak ada namanya. Jadi, hello, good evening. My name Sima. My name Sima, and I want to ask you something. How do you manage your time? I see you have a lot of activities. How do you manage your time? Thank you. Oke, Kak, dari Sima. Okay, good question, Sima. Thank you. Yeah, actually, you know what? When I was in bachelor's degree in Indonesia, saat saya S1, I was very inactive. I was very passive student. Saya tuh pasif banget. Saya tuh nggak pernah ikut kegiatan apapun waktu masih S1 ya. Ikut teater aja cuman sekali, terus nggak ikut. Terus ikut
Jadi yang maksudnya karena saya ternyata waktu saya ikut nggak menarik. Terus but apparently when I was in the US, I found like so many like tons of interesting activities that really suit me, that really match my passion gitu. Dan ini enaknya dapat scholarship ya. Kebetulan saya bersyukur banget bisa dapat scholarship ini because I could manage my time really well. Kalau students yang lain kan mereka harus kerja ya, karena mereka misalnya yang dapat graduate assistantship, jadi mereka harus bagi-bagi waktu antara mereka kerja dan antara sekolah gitu, maksudnya belajar gitu. Kalau saya, I was feeling grateful because as a Fulbrighter, I was just I didn't have to work and I could do like any activities what I like, dan itu bisa banget gitu, asal pinter-pinter aja sih gitu. Emang harus pinter-pinter banget, apalagi kalau di US itu kan sangat independen sekali ya, ibaratnya sudah dikasih silabus sama profesornya, jadi ya oke, lu itu urusan lu sendiri gitu, maksudnya lu yang you manage your time and everything. So itu emang harus disiplin banget, apalagi readingnya emang banyak banget. One professor, they could give us like 10 books or 10 journal articles to be read. That was like crazy. But itu emang awalnya memang saya sempat yang agak kewalahan juga gitu, apalagi menghadapi banyaknya reading materials ini gitu. Tapi first semester was like the hardest. It's always like that, especially for international students, karena apalagi bahasa Inggris bukan bahasa kita ya, bukan bahasa ibu kita gitu. Dan itu mesti emang pinter-pinter banget sih maksudnya. Tapi saya bisa sih kebetulan ya, karena misalnya I did my internship during summer break and then during winter break, jadi sama sekali nggak mengganggu kuliah gitu. Terus karena saya tidak harus bekerja as a Fulbrighter, so I had more time. I had like di saat yang murid yang lain bekerja, saya bisa ikut kegiatan, bisa ikut aktif di organisasi gitu. Jadi emang harus pinter-pinter aja sih. Tapi enaknya emang dapat scholarship itu ya, you will have like more free time, like more valuable time to do whatever you want, not you want, like other positive activities like outside of your studies gitu. Itu emang harus pinter-pinter banget, but yeah, I mean. Oke Kak, makasih Kak. Nah dari Kak Sima ada tanggapan nggak nih atas jawaban Kak Triwik? Ya pastinya manajemen diri itu penting banget, tapi Kak Triwik tetap bisa bagi waktunya antara kuliah sama aktivitasnya. Gimana Kak Sima? Bisa open mic kok Kak. Bagus banget sih Kak statementnya. Aku terima kasih banget buat Kakak. Aku juga lagi manage waktu banget nih. Lagi susah banget Kak nge-manage waktu tuh, karena kan lagi pandemi ya Kak. Di waktu kayak gini tuh enak banget kan pasti rebahan. Terus jadi setelah aku dengar dari statement Kakak tuh kayak wow, impresif banget, bisa jadi sesuatu yang lumayan sih buat kita lebih produktif. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, makasih juga Sima atas tanggapannya. Kak, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadi ada pertanyaan dari AUNP. Kak, ada tips dan trik buat winning Fulbright Scholarship nggak ya? Lalu kira-kira apa aja poin penting yang harus diperhatiin di Fulbright application ini? Terima kasih, Kak. Oke. Tadi saya juga udah singgung ya, yang paling penting itu you have to know what you really want, like the programs that are you want to do gitu. Misalnya ada pertanyaan Triwik, gimana kalau misalnya saya mau lintas program gitu, maksudnya itu bisa atau enggak? Karena saya suka ada pertanyaan seperti itu ya gitu. Nah itu bisa-bisa aja gitu. It depends. Asal ada benang merahnya gitu. Jadi misalnya for example you are now working in misalnya di pertanian gitu, terus you want to take a program, you want to apply for a scholarship, Fulbright scholarship di misalnya business administration gitu. Itu bisa nggak Triwik gitu? Bisa gitu. Tapi misalnya jadi waktu di when you work, you have to have something to do with business administration. You have to do something in regards with business administration gitu, bisa volunteering gitu. Seperti tadi Kak Iing juga sempat bilang ya, maksudnya sempat singgung volunteering is important. It is important gitu. Saya juga baru ngerasa betapa pentingnya volunteering tuh waktu di US sebenarnya ya gitu kan.
itu banyak banget gitu volunteering programs di sana itu tadi jadi perlu pikirkan banget gitu, what do you want in your life gitu, future goals-nya mau apa gitu, apakah mau mengabdi kembali ke Indonesia terus misalnya sebagai dosen, sebagai guru atau sebagai professionals, itu harus jelas sekali gitu, karena in your personal statement you have to write that in your personal statement, dan kalau if you're invited for an interview you will be asked gitu about that, kamu akan juga ditanya juga gitu, akan ditanya tentang your motivation, your future goals gitu, dan rata-rata yang saya tahu ya ada yang belum nggak dapat gitu ya, yang nggak dapat, beberapa yang nggak dapat scholarship, nggak cuma Fulbright aja, itu tuh rata-rata mereka tuh nggak future goals-nya tuh nggak jelas gitu. Jadi itu yang bikin mereka salah satu yang menggagalkan dapat beasiswa. Jadi makanya saya tadi bilang gitu, if you still not sure what are you going to do in your life, what are you going to be, itu pikirin banget gitu, maksudnya sambil mungkin sambil makan, sambil merenung gitu ya, cari inspirasi, tanya-tanya orang, ikut webinar segala macam, it can bring you like inspiration, itu penting banget. Dan juga of course ya, maksudnya IELTS itu persiapan bahasa Inggris is very important banget gitu, yang tadi approach to references, dan kalau bisa ikut kegiatan yang volunteering itu bagus banget gitu. Terus mungkin ada pertanyaan, in this pandemic how can I join like volunteering activities? Well, there are tons of volunteering activities online, banyak banget sekarang ya, social media kan di mana-mana udah banyak banget. Itu kerjaan saya juga gitu, saya juga sempat yang aduh gimana ya pandemic gitu, saya kan suka volunteer ya, maksudnya gimana pandemic bisa nggak ya volunteer gitu, tapi banyak ada aja ternyata gitu loh. Jadi nggak ada alasan, sama sekali nggak ada alasan sama sekali ya kalau misalnya gimana caranya volunteer, itu banyak banget kok. LinkedIn, manfaatkan banget ya LinkedIn, itu is very very useful like for you to build like a connection, networking, like professional networking or academical networking. So itu penting banget gitu. Makasih banyak nih Kak, yang pasti tentukan tujuannya ke depannya mau ngapain ya. Iya. Ya, untuk itu yang penting banget. Ayo untuk Kak Ayu, untuk KUNP ada tanggapan Kak? Gimana bisa on nih Kak? Iya, makasih Kak Triwik atas infonya. Kak, mau tanya nih, kira-kira possible nggak ya kalau misalnya kita mau ambil S2-nya itu nggak linear sama S1-nya, tapi kita mau fokusnya untuk future career gitu. Goals-nya misalnya mau ke UN gitu. Oh gitu, oke. Bisa, contohnya saya. Jadi salah satu alasan saya untuk ambil masters gitu, saya sempat malas-malasan ngambil master nggak ya gitu kan, tapi itu saya ingat one of my childhood dreams was like working for the UN gitu. Jadi salah satu syarat gitu kalau untuk bisa diterima di UN itu, ini sebenarnya bukan syarat mutlak, tapi mostly UN jobs itu require minimum master's program ya, minimum master's degree gitu. Jadi makanya saya kejar itu, dan S1-nya saya ekonomi, dan kemudian saya kerja di journalism. Kebetulan ekonomi itu salah jurusan ya, kebetulan emang passion saya lebih ke communication, lebih journalism, dan saya I was grateful to be able to work as a journalist in journalism. Nah itu baru di situ saya sempat bingung waktu mau S2 itu, saya sempat bingung. Aduh, apa ya gitu, karena at that time I didn't want to take journalism again because I thought that I already gained like a lot of experience as a journalist, so I didn't want to take like journalism anymore. I wanted to take something new gitu. Terus karena saya ingin bekerja di UN gitu, gimana kalau communication is quite close to journalism gitu, jadi masih nyambung gitu ya, dan akhirnya bisa, dan I had a chance to work for the UN. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Asalkan just to make sure that ada benang merahnya gitu. Misalnya, for instance, you currently work in finance gitu. Misalnya kalian punya background finance gitu, terus ingin lebih ke education, misalnya lebih ke yang capacity building gitu. It's possible just to make sure that in your work gitu, di pekerjaan kalian mungkin kalau misalnya sudah ada pengalaman untuk pengalaman training karyawan, terus pengalaman untuk
where is it like you organize misalnya capacity building webinar. Nah, itu bisa dimasukkan gitu. Jadi ternyata even though you work in finance, but after you provide this capacity building activities, events, you feel like you lean towards this capacity building field, something like that, or education field or something like that. Jadi bisa aja. Dan lewat misalnya kalau misalnya aktif di community engagement, misalnya volunteering misalnya itu juga bisa dimasukkan aja gitu. Just make sure ya ada benang merahnya. Kalau misalnya nggak ada sama sekali itu terus terang agak susah ya. Misalnya you work in finance and then at the end you want to work in tourism gitu misalnya, tapi sama sekali nggak ada pengalaman, sama sekali nggak ada kegiatan atau aktivitas apapun gitu yang melibatkan di bagian tourism gitu, itu kemungkinan agak susah ya gitu, karena you have to convince the scholarship provider gitu untuk si komitinya, scholarship committee, why you want to study in tourism gitu. Dan itu kalau nggak dibarengi dengan, if you don't have like a certain like background just a little bit, it will be like hard gitu. Jadi pastikan ada benang merahnya. Jadi bisa mulai dari sekarang gitu. Kalau misalnya belum ada benang merahnya, it's not too late. You still have some time. Masih ada waktu 6 bulan lebih ya kalau nggak salah ya. Jadi masih ada waktu kok. Gitu. Oke Kak, makasih Kak. Yang pasti harus ada benang merahnya ya Kak, yang harus saling berhubungan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Apa kendala atau permasalahan yang Kakak alami saat awal kuliah di sana? Nyari kuliah dulu terus beasiswanya atau barengan Kak? Kalau kuliah diterima dan beasiswa tidak, lantas bagaimana? Terima kasih Kak. Oke. Kalau lewat Fulbright itu jadi dapat beasiswanya dulu, baru nanti apply ke university-nya. Dan saat apply ke university, kita akan dibantu sama Fulbright. Jadi kita ibaratnya cuma submit our preferences. Jadi waktu itu saya ada 4 preferences ya, 4 programs and university yang saya mau apply gitu. Saya submit ke Fulbright, terus nanti Fulbright review, terus kemudian Fulbright yang apply, yang submit ke university-nya. Jadi kita cuma tinggal tahu beres gitu. Dan waktu itu saya dapat offer letter dari Ohio University saat itu. Itu kalau lewat Fulbright, lewat scholarship. Tapi ini sebenarnya ada satu lagi jalan. Kalau jalan yang kalian harus apply sendiri. Jadi kalau di Amerika itu, di US itu ada, this is very special. This is only in the US. Only in the US you can apply. I think Canada too. Kanada juga ada sih. Jadi ada sistemnya graduate assistantship. Jadi kalian mesti kerja untuk kampus. You can be like a teaching assistant or you can be a research assistant, kerja untuk kampus, maksimal itu kalau nggak salah 20 jam seminggu, and then your tuition fee will be waived. Jadi kalian kerja maksimal 20 jam di kampus, nanti kalian nggak perlu bayar lagi tuition, nggak perlu bayar lagi uang kampus gitu. Health insurance juga kalian cuma bayar tapi just a small amount. Itu jadi namanya graduate assistantship gitu. Terus kalian, you can contact me if you want to know more about this graduate assistantship. Jadi ini di luar scholarship sebenarnya sama gitu, cuman kalian emang harus lebih effortnya emang lebih gede ya gitu, lebih banyak gitu kalau pakai graduate assistantship. Tapi it's possible. Jadi selain Fulbright, kalau kalian mau coba lewat graduate assistantship itu bisa gitu. Prosesnya gimana? Nanti bisa hubungi saya bisa kasih tahu gitu prosesnya. Banyak juga yang pakai proses ini gitu. Kesulitannya apa? Challenges-nya apa? Of course, kalau saya sih lebih ke ini ya, reading. Reading materialnya tuh banyak banget. Oh my gosh, like one professor I think they give like maybe 10 journal articles, and then itu banyak banget. Dan kalau di sana kan sangat independen sekali, itu tadi yang maksudnya ya lu mesti ngurusin, you have to manage your time gitu, harus pinter-pinter bagi waktu gitu. Dan apalagi kalau udah mulai mid semester itu tugas tuh banyak banget, dan essay ya banyak, emang semuanya essay, dan it was quite challenging, especially even though meskipun saya
kerja di koran berbahasa Inggris yang I already got used to like writing in English, but still it was quite challenging for me gitu. Karena bahasanya kan bahasa akademis, nah itu dia bahasa akademis itu yang agak susah sih gitu, karena as a journalist saya terbiasa dengan bahasa yang bahasa populer kan kalau untuk jurnalis ya, journalism. Jadi kalau di akademis kuliah of course yes, it has to be like academic language, dan itu yang adaptasinya lumayan gitu, maksudnya yaitu semester pertama it was quite challenging gitu, but you can do it. I mean like if I can do it, if thousands of people around the world can do it, you can do it. I mean it's normal gitu, dan nggak cuman international student aja kok gitu, maksudnya American students pun mereka juga ngerasa ngadepin challenges ini gitu. Oke Kak, baik. Makasih Kak atas jawabannya, sangat menarik banget nih. Apalagi mengenai beasiswa yang dikasih sama Kak Triwik ini. Baik, telah disampaikan materi yang bermanfaat mengenai beasiswa tadi, yang pasti memberikan insight yang menarik dan juga bermanfaat. Nah, selanjutnya saya akan tarik kesimpulan yang pastinya setiap beasiswa itu kita harus punya persiapan. Minimal itu 2-3 bulan, nggak mungkin cuma 1 bulan. Terus itu Kak Triwik sendiri pengalamannya persiapannya selama 1 tahun, ya kan Kak? Iya, betul. Okay. Lebih malah. 2 tahun malah. Nah, lebih malah. Oke. Kemudian ada juga tadi sudah dikasih sama Kak Triwik tips-tipsnya, dan juga dokumen apa aja sih yang harus kita persiapkan. Kemudian saya akan melakukan sesi foto bersama untuk teman-teman. Mungkin Kak Ratu boleh dipandu, Kak. Halo, Kak Ratu. Iya, Kak. Dimulai aja ya. Karena ini ada banyak slide. Jadi, ulang. 1, 2, 3. Lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Udah, Kak. Oke, makasih Kak Ratu. Oke, terima kasih juga Kak Triwik atas penyampaian materi hari ini. Jadi sedikit nih teman-teman mau ngasih tahu. Jadi kami dari tim Tunas Bertumbuh membuka donasi barang maupun uang. Nah, donasi tersebut akan dialokasikan kepada teman-teman yang butuhkan. Nah, berdonasi ini pasti dapat memberikan banyak manfaat ya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain membantu meringankan teman-teman yang membutuhkan, donasi juga membantu kita untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Nah, aku dan tim Tunas Bertumbuh mengajak teman-teman untuk berdonasi minimal Rp1 untuk membangun pendidikan dan pengembangan anak muda di Indonesia melalui program pengembangan di Tunas Bertumbuh. Nah, donasinya ini bisa berupa barang seperti pakaian, alat tulis, kemudian buku bacaan, tas, mainan anak, kemudian sepatu, sembako, dan juga bisa berupa uang. Linknya mungkin nanti bisa dituliskan di kolom chat ya. Baik, usai sudah penyampaian materi pada kelas Pinwell hari ini dari awardee beasiswa Kanada maupun awardee beasiswa Fulbright US. Selanjutnya saya Humaira Azara selaku fasilitator Tunas Bertumbuh mohon maaf jika selama penyampaian kelas ini terdapat kekurangan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kak Triwik yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya selaku fasilitator pamit undur diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh diisi ya absennya. Makasih Kak Triwik. Thank you. Makasih Kak Triwik. Semua ya. Thank you so much. Stay safe ya. Thank you very much, Kak. Beasiswa itu nggak hanya itu aja, banyak banget beasiswa yang lain. Jadi jangan minder. Nah kan setiap beasiswa itu kan ada requirement-nya.